Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan berjudul Hukum yang Terutama. Judul ini saya ambil dari sebuah perikop yang terdapat dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40. Mari kita baca saudara dalam Matius 22, kita mulai membaca di ayat yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Puji Tuhan. Jadi saudara, di dalam Injil Matius pasal 22 ini, pada ayat yang ke-38, Tuhan Yesus menyatakan bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Tetapi saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, maka paling tidak kita akan menemukan 3 orang rasul yang menuliskan dan menyatakan bahwa mengasihi sesama itu yang utama, saudara. Yang pertama adalah kita lihat di dalam Galati 5 ayat yang ke-14, Galati 5 ayat 14, dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang pertama saudara, Rasul Paulus mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Rasul yang kedua saudara, adalah Rasul Yakobus yang menulis di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-8. Dikatakan, akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum yang utama, yang tertulis dalam kitab suci, dikatakan, jikalau kamu menjalankan hukum yang utama, yang tertulis dalam apa? Dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Puji Tuhan. Jadi Rasul Yakobus juga menuliskan, jikalau kamu menjalankan hukum yang utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Rasul yang ketiga adalah Rasul Yohanes yang menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Puji Tuhan. Jadi dari ketiga rasul ini saudara, kita dapat melihat bahwa mereka menyatakan bahwa kasih kepada sesama itu yang lebih utama. Ya, seperti tadi Rasul Paulus menyatakan bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesamamu. Rasul Yakobus menyatakan kasihilah sesamamu, itulah hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Rasul Yohanes menyatakan bahwa seseorang harus lebih dulu bisa mengasihi saudaranya yang kelihatan, baru bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Puji Tuhan. Jadi jelas saudara, ketika Rasul ini menempatkan kasih kepada sesama itu yang utama. Sedangkan Yesus dalam Matius tadi menyatakan bahwa mengasihi Tuhan Allah itulah hukum yang utama. Jadi saudara, seakan-akan terdapat perbedaan ya
pertentangan atau kontradiksi antara apa yang dinyatakan oleh Yesus dan apa yang dinyatakan oleh ketiga rasul di atas. Seakan-akan terjadi pertentangan. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh, saudara, maka hal ini adalah satu kesatuan, saudara, yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama adalah satu kesatuan. Coba kita baca di dalam Matius 25, Matius pasal 25, kita baca mulai ayat yang ke-35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Perhatikan ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dikatakan di sini, aku berkata kepadamu sesungguhnya, sebenarnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan. Jadi saudara, ternyata pada saat kita mengasihi sesama kita, pada saat kita berbuat baik kepada sesama kita yang menderita, yang paling hina, pada saat kita menolong sesama kita yang membutuhkan pertolongan, dikatakan di sini, pada saat yang sama kita seperti melakukan kepada Yesus. Dikatakan di situ, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, bukti seseorang mengasihi Tuhan, saudara, tidak diukur dari rajinnya dia ke gereja, rajinnya dia melayani, rajinnya dia berdoa, ya, rajinnya dia membaca Alkitab dan lain-lain. Tetapi seseorang mengasihi Tuhan dapat dilihat dari bagaimana dia memperlakukan sesamanya. Saya ulangi lagi, jadi seseorang mengasihi Tuhan Allah dapat dilihat dari bagaimana dia memperlakukan sesamanya. Bukti nyata seseorang mengasihi Tuhan dapat dilihat bagaimana dia mengasihi sesamanya. Dikatakan ayat 40, menuliskan dengan jelas dan terang di sini, saudara. Ayat 40, Matius 25, ayat 40. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan. Nah, ini saudara, yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dan ketiga rasul di atas. Bahwa saat kita melakukan untuk sesama kita, pada saat yang sama, kita telah melakukan kepada pribadi Yesus sendiri. Puji Tuhan. Dan inilah saudara yang dimaksudkan sebagai hukum yang utama dan terutama. Jadi hukum yang utama dan terutama dilihat bagaimana cara kita memperlakukan sesama kita. Puji Tuhan. Apalagi saudara hari-hari ini. Khususnya pada saat pandemi ini saudara. Banyak saudara-saudara seiman atau gereja Tuhan yang menderita saudara. Ya, hidupnya susah, sukar, sulit. Dan mereka banyak membutuhkan pertolongan. Ini sebetulnya kesempatan bagi kita semua, saudara. Yang mempunyai berkat lebih untuk dapat membantu saudara-saudara yang lain dalam kekurangan. Dikatakan saat kita membantu saudara kita yang paling lemah, paling hina, yang sangat perlu membutuhkan pertolongan, dikatakan kita juga telah melakukannya untuk Tuhan. Ya, ini adalah sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kita memperhatikan saudara seiman yang dalam kekurangan, yang dalam membutuhkan pertolongan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Engkau begitu sangat mengasihi kami Tuhan. Sudah Engkau nyatakan kasih-Mu dalam hidup kami lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Bukti kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami orang-orang yang percaya.
Tolonglah kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, untuk bisa kami mengasihi Engkau lewat orang-orang sesama kami yang ada di sekeliling kehidupan kami. Supaya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan seluruh pendengar yang Tuhan izinkan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa kami ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah